Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sejarah Shot. Kali ini Sejarah Shot akan membagikan sebuah kisah tentang hikikomori pembunuh pertama di Jepang. Berikut ini beberapa foto dan kisahnya. Sebelum masuk ke pembahasannya, mohon agar dibantu subscribe-nya ya. Mari kita masuk ke pembahasannya. Didiagnosis dengan penyakit TBC, seorang pria Jepang menghabisi 30 orang dalam satu malam. Ini adalah kisah Mutsuo Toi yang tinggal di desa Kamo dekat Tsuyama di Okayama, Jepang pada tahun 1938. Dia berkeliling di desanya selama 1,5 jam dan membunuh 30 orang serta melukai 3 orang lainnya. Kejahatannya masih menjadi pembantaian terbesar oleh seorang pria bersenjata di Jepang. Dan salah satu hikikomori pembunuh pertama dalam Jepang. Mutsuo Toi, lahir pada tanggal 5 Maret tahun 1917 di prefektur Okayama. Lahir dari orang tua yang kaya raya. Tetapi sayangnya saat dia masih kecil, orang tuanya meninggal dikarenakan penyakit TBC. Kemudian dia dan saudara perempuannya diasuh oleh neneknya. Dia tumbuh seperti anak-anak pada umumnya, di awalnya pandai dalam bersosialisasi, tetapi pada usia 17 tahun dia mengurung diri atau bisa dibilang menjadi hikikomori. Dikarenakan saudara perempuannya menikah dan lalu pindah meninggalkan dia dan neneknya. Dia sangat tertarik dengan kisah tentang Sada Abe. Bisa dibilang fanboy Sada Abe. Dia hidup dengan sangat kesepian tanpa teman, orang tua, bahkan saudara perempuannya pun meninggalkannya. Membuat dia menjadi atau mengikuti tradisi Yobai. Yobai adalah tradisi di pedesaan yang mana pria single menyelinap ke kamar wanita yang masih muda atau perawan lalu mengajaknya berhubungan badan. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita muda yang belum menikah. Pada umumnya tradisi ini pernah menjadi umum di seluruh Jepang. Balas dendam. Pada bulan Mei tahun 1937 Toi didiagnosis penyakit TBC yang mana banyak wanita muda di desanya menolak ajakannya untuk berhubungan badan dengannya. Dan pada akhirnya dia menjadi hikikomori kembali. Dan mulai merencanakan pembantaian di desanya. Tetangganya mengetahui bahwa dia mau membantai di desanya lalu melaporkan dia ke polisi. Polisi pun menggeledah kamarnya, menyita semua senjatanya dan mencabut lisensi bersenjatanya. Walaupun pihak berwenang sudah menyita semua senjatanya, ternyata si Toi masih memiliki lebih banyak senjata dan membeli lagi beberapa senjata. Pada tanggal 20 Mei tahun yang sama, si Toi memutus saluran listrik di desanya yang membuat masyarakat kegelapan. Sekitaran jam 1.30 dini hari pada tanggal 21 Mei dia membunuh neneknya yang berusia 76 tahun. Dengan cara memenggal kepalanya dengan kapak saat dia tidur. Berbekal senjata yang sudah dimodifikasi, katana, kapak, beberapa belati, dan 200 butir amunisi. Dia mengikat 2 buah senter di kepalanya dan berkeliling di desanya dari rumah ke rumah seperti sedang melakukan tradisi Yobai. Masuk ke rumah tetangganya dan membunuh 29 tetangganya, 27 orang meninggal di tempat dan 2 lagi mengalami luka parah lalu meninggal karena lukanya. Dalam 1 jam setengah hampir setengah dari penduduk desa kecil yang dibantai. Saat fajar mulai datang dia menembak dirinya sendiri di bagian dada di dekat pegunungan. Catatan, seperti kejahatan pada umumnya, tidak banyak diketahui tentang para korbannya kecuali neneknya. Korban si Toi ini mulai dari anak hingga orang tua baik itu laki maupun perempuan. Banyak meyakini kalau sebagian korbannya adalah orang yang menghinanya atau menolak tradisi Yobainya. Kemudian kota kecil tersebut mengubah namanya untuk menyembunyikan sejarah kelam tersebut. Mutsuo Toi juga meninggalkan sebuah catatan. Dalam catatan itu dia bersaksi alasannya melakukan pembunuhan terhadap neneknya adalah agar neneknya tidak merasakan rasa sakit atau stigma di masyarakat, dikarenakan menjadi nenek seorang pembunuh. Selain itu dia juga merasa menyesal karena tidak bisa membunuh orang yang mau dia bunuh. Tapi membunuh orang yang nggak mau dia bunuh. Dan tragedi pembantaian ini juga dibuat menjadi sebuah film berjudul Village of Doom atau Ushimitsu no Mura. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang, sebab berlangganan itu gratis.